Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran sambungan daripada minggu lalu, di mana kita masih dalam huraian 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus faham berkenaan tentang akidah dan iman. Perjuangan Rasulullah SAW berkenaan tentang agama tauhid ini selama 13 tahun di Makkah. Sedangkan di Madinah baginda Rasul hanya 10 tahun saja. Total kesemuanya baginda Rasul itu berjuang selama 23 tahun. Jadi memperjuangkan agama tauhid ini lama, sampai 13 tahun, menanamkan tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan semua nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hinggalah ke nabi yang terakhir itu adalah perjuangan agama tauhid, yakni menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu agama tauhid. Daripada itu, saudara-saudara sekalian harus paham bahwa akidah ini merupakan keyakinan yang teguh di dalam hati, berdasarkan hukum nakli dan hukum akli. Hukum nakli yaitu berdasarkan Al-Quran secara qat'i, fitting, dan akli yaitu akal, wujudnya Allah berdasarkan hukum nakli, yakni yang tersirat di dalam Al-Quran, dan akal membuktikan nyata sekali wujudnya Allah yang Maha Esa dengan memperhatikan ciptaannya. Sedangkan iman itu membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan serta mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Al-iman huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ialah membenarkan dengan hati. Dan yang kedua, iqrarum bil lisan, yakni mengakui dengan lisan, serta wa amalun bil arkan, yakni mengamalkan dengan seluruh tubuh anggota badan. Itu iman. Kalau seseorang itu hanya mengakui saja dengan lisan dan mengamalkan juga dengan tubuh anggota badan, sedangkan imannya tidak membenarkan, itu namanya munafik. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Cakapnya yang baik-baik saja, perbuatannya konon yang baik-baik saja, sebetulnya dia adalah hati jahat. Artinya tak sesuai dengan apa yang diucapkan, tak sesuai dengan apa yang
kerjakan. Itu munafik. Di zaman Rasulullah SAW ada 12 orang kelompok itu adalah orang-orang munafik. Ada 2 orang yang mengetuai mereka. Itu buat masjid tak jauh daripada Masjid Kuba. Dan setelah masjid itu siap, berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami harap Tuan, yakni Baginda, meresmikan masjid kami. Baginda Rasul menjawab, nanti saya akan resmikan masjidmu itu setelah pulang dari perang Tabuk. Bapak dan Ibu sekalian, perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah menang. Itu di Madinah. Perang yang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ialah perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk, mendekati kota Madinah Al-Munawwarah, malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW, memberitahu jangan meresmikan masjid mereka, sebab mereka itu membuat masjid diror, yakni masjid yang berbahaya untuk memecah belahkan umat Islam yang sudah pun berada di dalam Masjid Kuba. Artinya apa? Itu masjid yang berbahaya dibina oleh orang-orang munafik. Baru Baginda Rasul memberitahu kepada sahabatnya supaya masjid mereka itu dirobohkan dan diratakan. Coba bayangkan, diketahui oleh Rasulullah setelah diberitahu oleh malaikat Jibril. Nah, maka ada setelah itu masjid diror. Kalau Anda mau sejarahnya, sila dalam surah At-Taubah dan juga dalam surah Taubah, tak silap saya 107, dan diikuti dengan 108 menerangkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid yang diasaskan takwa ialah Masjid Kuba. Mulai daripada buat ceracak, fondasi masjid itu dengan dasar takwa, bukan diror, bukan untuk bahaya dan bukan untuk memecahkan umat Islam. Jadi dalam Masjid Kuba itulah sebenarnya masjid berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Anda lihat dalam surah At-Taubah dalam 108 kalau ingin mengetahui sejarah Masjid Kuba. Saudara-saudara sekalian, rukun iman, sebab kita harus tahu iman itu tadi sebab 3. Jadi kalau sudah daripada mantap imannya itu, kemudian iman tasdiqum bil qalbi, dengan berdasarkan hati, dan iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, paslah itu. Bapak dan Ibu sekalian, semua jamaah ada tahu tanda-tanda orang munafik, ya kan? Semua ada tahu kan? Alhamdulillah. Cuma sikapnya apa? Sikap orang munafik ini suka komen. Di zaman Rasulullah SAW, kalau ada sahabat bersedekah, berderma, bersedekah banyak, dia dikomen, ini riya, tunjuk-tunjuk pasal derma banyak. Tetapi apabila ada sahabat yang bersedekah hanya sedikit, dia pun komen juga. Apa dia cakap?
Logiknya coba membuat serba salah, serba tak kena, padahal dia tidak pernah bersedekah. Kalau banyak dia sebut riya, kalau sedikit dia loke. Ya, kalau zaman-zaman sekarang, katalah dulu pernah ada orang komen masjid. Apa jawatan kuasa ini? Kok masjidnya kosong, tak bikin majlis taklim, tak ada kuliah, masjidnya gelap. Setelah jawatan kuasa sepakat mengadakan majlis taklim, mengadakan kelas agama, ramai yang hadir, dia pun komen juga, ala ustaz nih panas-panas tai ayam. Komen lagi, padahal dia tidak ikut belajar, cuma suka komen. Itu sikap orang munafik, lain di hati, lain di mulutnya. Kalau tak ada kelas, dia pun dikomen. Banyak kelas, banyak orang datang, ada ini sekejap saja. Ya, kalau ada orang seperti itu, itulah tanda orang munafik, dan itulah sikap orang munafik. Saudara-saudara sekalian, itu saja sebagai pengetahuan para jemaah, dan kami mohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala selamatkan daripada sifat munafik ini, sebab orang munafik ini fid darkil asfali minan nar, berada di dalam kerak-keraknya api neraka. Waliyadzubillah, diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Orang munafik kekal buat selama-lamanya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka ibu sekalian penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, supaya mereka itu tak terpesong ataupun ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran tauhid ini.